Salam teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Stefan Warnahugo Kesito. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan mobil. Next. Ya, apa saja yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini? Yang pertama adalah pengertian mobil, alat mobilitas sebelum mobil, sejarah perkembangan mobil, perkembangan mobil, mobil generasi terbaru, dan juga tentunya refleksi. Sebelum itu kita harus tahu apa itu mobil. Jadi mobil adalah alat mobilitas yang menggunakan bahan bakar untuk menjalankannya, guna mempermudah mobilitas manusia atau perpindahan manusia. Next. Jadi sebelum adanya mobil, banyak alat transportasi yang digunakan oleh umat manusia sebelumnya. Yang pertama itu ada unta, ada kuda, ada sapi, dan juga kerbau. Jadi keempat hewan ini biasa digunakan untuk mengangkat barang dan juga mengangkat manusia untuk berpindah dari kota yang satu ke kota lainnya. Dan selanjutnya ada gerobak kayu yang berguna untuk mengangkat barang, dan selanjutnya ada tenaga manusia untuk dan juga untuk melakukan mobilitas secara manual. Next. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan mobil. Jadi sejarah perkembangan mobil dimulai dari dekade 1880, di mana pada saat itu ditemukan mesin diesel. Jadi penemuan mesin diesel ini menjadi bawah pertama perkembangan mobil. Dan pada saat itu mesin diesel ini digunakan sebagai bahan utama untuk membuat mobil dan juga kereta api. Dan beralih ke tahun selanjutnya pada dekade ke 1900, mobil sederhana mulai bermunculan dan masih belum menggunakan setir bulat dan hanya menggunakan tongkat untuk membelokkan arah laju sebuah mobil. Dan pada saat itu kecepatan mobilnya sebesar 5 km per jam. Dan beralih ke 20 tahun kemudian, pada dekade 1920, mobil baru bermunculan dan dikenalkan radio mobil. Dan pada saat itu di Amerika Serikat terdapat 44 perusahaan mobil yang sangat besar. Dan mereka mulai memperkenalkan radio mobil yang berguna untuk mencegah kebosanan dari para pengemudi. Berapa 20 tahun kemudian, pada dekade 1940, dikenal mobil tempur dan mobil jeep tempur. Jadi pada saat itu, pada saat era Perang Dunia, mulai bermunculan atau banyak negara-negara yang mulai membuat sebuah inovasi tentang persenjataan. Salah satu inovasi mereka adalah mobil tempur ini. Jadi mobil tempur ini atau jeep tempur ini berguna untuk mengangkut para pasukan dan juga mengangkut bahan makan dan juga bahan peluru untuk para pasukan perang. Beralih ke 10 tahun kemudian, pada dekade 1950, jadi muncul teknologi injeksi. Next. Ya, 10 tahun kemudian, pada dekade 1960, muncullah mobil PV Battle yang lebih murah. Jadi pada saat itu, harga mobil itu sangatlah mahal sebelum 1960 ini. Jadi ketika muncul PV Battle ini, dengan harga yang sangat murah, jadi mobil ini dikenal sebagai mobil yang digunakan oleh orang-orang kaum biasa. Dan beralih 10 tahun kemudian, pada 1970, muncul airbag dan sabuk pengaman pada mobil. Dan pada saat itu, kecepatan mobil itu meningkat, yakni 1000 km per jam. Dan beralih 10 tahun kemudian, pada dekade ke 1980 dan juga sampai 1990, muncullah pesaing baru dari Amerika Serikat mengenai otomotif, yaitu Jepang. Jadi Jepang merupakan negara pesaing terbaru dari Amerika di bidang otomotif. Jadi dia mengeluarkan mobil hibrid pertama yang berupa atau bermerek Toyota Prius. Dan pada dekade ke-2000, mobil berbahan bakar hidrogen yang lebih ramah lingkungan muncul. Dan selain itu, kecepatan mobil itu semakin meningkat.
Jadi dari 1000 km per jam itu semakin meningkat. Ada yang 2000 km per jam dan juga ada yang 100 km per jam. Dan pada saat ini atau masa yang akan datang, banyak orang-orang yang merencanakan atau yang saat ini sudah terpenuhi yaitu mobil Tesla yang merupakan mobil yang otonom atau autopilot. Jadi dia bisa mengemudi tanpa dikemudikan. Dan selanjutnya itu ada mobil listrik dan perlu kita ketahui pihak F1 atau pihak mobil balap nih, perusahaan mobil balap nih dia mulai mengeluarkan kejuaraan mobil listrik. Next. Ya, selanjutnya mengenai varian mobil. Jadi apa saja ya macam-macam varian-varian mobil. Yang pertama itu ada bus. Jadi bus itu biasa digunakan untuk mengangkut penumpang dengan jumlah yang sangat banyak. Dan yang kedua ada sport car atau ya mobil yang biasa memiliki kecepatan yang sangat tinggi dan biasa digunakan pada kejuaraan-kejuaraan atau perlombaan-perlombaan mobil. Dan selanjutnya ada comfortable. Jadi dia itu dia punya bagian atap itu terbuka. Dan selanjutnya itu ada coupe dan MPV. Jadi dia itu sama. Jadi mobil penumpang biasa yang biasanya memiliki bagasi di bagian belakangnya. Selanjutnya ada sedan. Ya, kalau sedan itu dia memiliki ukuran yang lebih kecil dan juga lebih ramping. Namun dia itu bagasi tetap ada di belakang. Yang selanjutnya ada off-road yang biasa digunakan untuk medan-medan medan-medan berlumpur. Dan selanjutnya ada jeep dan jeep tempur. Jadi biasa digunakan untuk sebagai alat pertempuran atau operasi militer. Selanjutnya ada tank juga untuk operasi militer ataupun menjaga perlindungan sebuah negara. Next. Ya, bagaimana sejarah mobil pertama di Indonesia? Jadi sejarah mobil pertama di Indonesia itu dimulai pada tahun 1894. Jadi pada saat itu ada mobil Benz Phaeton yang merupakan kepunyaan dari Pakubuwono X. Jadi mobil ini mempunyai 4 roda dan juga berbahan dasar kayu. Dan saat itu ini merupakan mobil pertama di dunia dan pada saat itu juga Benz Phaeton ini ikut membelinya. Dan pada saat proses pembelian ini dia itu mempercayakan John C. Potter untuk memberikan mobil tersebut dari Belanda. Dan harga satu Benz ini itu seharga 10.000 gulden atau sekitar 79 juta. Next. Selanjutnya mengenai grafik penjualan mobil di Indonesia. Jadi teman-teman atau Pak bisa lihat ini mengenai grafik-grafik penjualan mobil di Indonesia. Jadi kita bisa lihat penjualan yang tertinggi itu atau peningkatan yang tertinggi itu terjadi pada tahun 2000, di mana dari 1999 tuh dia 88.000 saja, namun pada tahun 2000 dia meningkat secara drastis sebesar 225% meningkat atau 285.000 unit. Next. Ya, selanjutnya mengenai kegunaan mobil. Jadi kegunaan mobil tentu yang pertama sebagai alat transportasi atau mobilitas manusia. Dan tentunya untuk mempermudah kegiatan manusia dalam berpindah tempat atau mengangkat sebuah barang ke suatu tempat. Dan selanjutnya sebagai mata pencarian. Kita tahu sekarang banyak ajang-ajang ataupun olahraga-olahraga yang mengadakan perlombaan mobil balap. Jadi itu bisa menjadi sumber mata pencarian. Selain itu juga melalui taksi ataupun travel bisa menjadi sumber mata pencarian di mana mereka menggunakan mobil sebagai alat mobilitas untuk mengantar tamu. Dan selanjutnya untuk memudahkan pekerjaan manusia. Salah satu contohnya adalah mobil ambulans, di mana dia membantu memindahkan orang sakit ataupun ya mengantar orang sakit ke rumah sakit. Next. Ya, kelemahan mobil. Yang pertama itu terkadang tidak ramah lingkungan. Jadi kita tahu
zat sisa dari mobil ini berupa CO2 dan juga asam sulfat. Jadi jika terlalu banyak atau memiliki frekuensi yang banyak di lingkungan, maka itu akan berdampak buruk pada lingkungan itu sendiri. Jadi dia bisa berupa hujan asam ataupun hal lain yang mengganggu sistem pernafasan manusia. Dan selanjutnya adalah kapasitas yang lebih sedikit dibanding pesawat dan juga kapal. Jadi kita tahu kapasitas mobil ini sangat terbatas, berbeda dengan alat transportasi lain, baik transportasi darat ataupun laut ataupun udara yang memiliki kapasitas yang lebih banyak. Dan selanjutnya itu didesain sebagai transportasi darat. Ya kita tahu mobil biasa digunakan di transportasi darat. Ada juga yang digunakan transportasi laut, itu adalah mobil tank, namun dia itu harus dan juga amfibi, namun dia itu harus mempunyai bahan-bahan khusus untuk membuat dia itu bisa berlayar. Namun kalau mobil itu dia itu jarang yang bisa menjadi alat transportasi di laut. Next. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mobil generasi terbaru. Jadi yang pertama itu seperti yang saya jelaskan, jadi pihak F1 yang mulai mengadakan ajang mobil listrik. Jadi itu contoh mobilnya. Yang selanjutnya itu ada mobil Tesla yang merupakan mobil autopilot atau mobil otonom. Dia bisa dikendarai atau bisa berjalan dengan sendirinya tanpa ada pengendaranya. Dan selanjutnya ada fitur mobil yang mulai menawarkan hiburan seperti Wi-Fi ataupun hal-hal lainnya yang tentunya membuat pengemudi menjadi. Next. Ya, setelah saya menjelaskan mengenai pengembangan mobil ini, saya belajar bahwa kita harus menggunakan akal untuk hal-hal yang berguna dan bermanfaat. Kita tahu Allah telah menciptakan manusia dengan akal dan segambar dan serupa dengan Allah. Untuk itu kita memanfaatkan kelebihan tersebut untuk menemukan sesuatu hal yang bermanfaat bagi manusia ke depan, ataupun untuk memberikan inovasi yang baru yang tentunya lebih bermanfaat bagi manusia. Misalnya mobil ini. Jadi kita mungkin bisa membuat mobil yang lebih ramah lingkungan, yang tidak menghasilkan zat-zat sisa yang berbahaya bagi manusia. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih.